Shalom teman-teman semua. Kita sudah belajar 5 dari 7 dosa pokok. Ada yang ingat apa aja? Yes, betul. Ada pride, ada envy, ada wrath, ada greed, and gluttony. Dan Selasa minggu lalu kita udah belajar 2 dosa pokok yang terakhir, yaitu lust atau nafsu, and sloth atau kemalasan. Nah teman-teman, satu dosa ini dapat menghantar kita jauh untuk jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya. Makanya seluruh dosa pokok ini erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk si lust and sloth ini. Apalagi kita, anak muda, dewasa muda, rasanya tuh gak jarang untuk jatuh ke dalam dosa ini. Yuk kita review sebentar pengajaran yang minggu lalu kita dapatkan mengenai lust and sloth ini. Yang pertama, lust atau yang dalam bahasa Latinnya yaitu luxuria. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah percabulan atau hawa nafsu seks. Nah, sebelum kita jauh bahas tentang hawa nafsu seks yang rasanya super sensitif, ternyata nggak cuma cowok aja loh yang bisa ngegoda cewek, tapi cewek juga bisa menggoda cowok. Nah, teman-teman, Allah adalah kasih. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menjadi saluran kasih, di mana dua pribadi ini bersatu dalam perkawinan atau pernikahan. Nah, sehingga pernikahan itu adalah kudus karena Allah adalah kudus. Ngomongin tentang hawa nafsu seks, ini juga kaitannya erat teman-teman dengan pornografi. Bersumber dengan akses konten pornografi baik itu majalah, gambar, atau video. Lalu terbiasa dan menjadi suatu kebiasaan. Dan pada akhirnya kita dapat jatuh ke dalam dosa seks. Apalagi di zaman yang serba digital dan media sosial jauh lebih terbuka. Nah, ngomongin tentang kerugian, apa aja sih kerugian yang timbul dari pornografi? Ada 5 teman-teman. Yang pertama, kita bisa dibutakan oleh nafsu seks. Yang kedua, fantasi kita ini dipenuhi oleh gambar-gambar senonoh. Yang ketiga, adanya kehendak bebas yang hilang. Keempat, ada kedamaian batin kita yang hilang. Dan yang terakhir, tubuh kita menjadi hilang dan sulit mencapai tujuan. Atau tubuh kita ini jadi susah untuk terkontrol. Nah, yuk kita belajar dari kisah di Alkitab yaitu mengenai Simson dan Delila, yaitu di kitab Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, perumpamaan ini atau kitab ini menceritakan Simson. Nah, yuk kita belajar dari kisah Simson dan Delila yaitu yuk kita belajar dari kisah Simson dan Delila di kitab Hakim 16 ayat 1 sampai dengan 31. Kisah ini menceritakan tentang Simson yang seorang keturunan Allah seharusnya menikah dengan yang telah dipilih dari satu bangsanya, tetapi dia telah menikah atau kawin dengan perempuan sundal yaitu Delila. Dan Simon jatuh ke dalam dosa. Simon yang karena telah satu secara seksual dengan Delila, dia pada akhirnya memberitahu rahasia kekuatannya kepada Delila yang terus bertanya. Dan ketika ia tidur, rambutnya dicukur. Dan seketika itu juga ia tidak lagi menjadi kuat dan dipermalukan di antara raja-raja. Simon ketika ia sudah melanggar kehendak Allah, dia bersetubuh dengan Delila, hal itu menjadi jerat yang membuat ia jatuh semakin ke dalam dosa sampai akhirnya dia mati. Teman-teman, semua dimulai dari hal kecil. Dari nonton pornografi 1 kali, kemudian 2 kali, ada 3 kali sampai akhirnya menjadi keterikatan terus-menerus. Hal ini sama juga seperti masturbasi, dari 1 kali hingga menjadi kebiasaan. Dan perlu diketahui juga tidak hanya laki-laki aja yang melakukannya, tapi perempuan juga ada. Nah, kemudian kita berbicara tentang akibat dari pencabulan. Apa sih akibat pencabulan? Yang pertama, kita kehilangan status sebagai anak terang, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 3. Yang kedua, tidak mengalami hidup sebagai manusia baru atau tertulis di Kolose 3 ayat 5. Jadi kalau kita tidak bisa mematikan, kita tidak bisa menjadi manusia yang baru. Dan yang terakhir, yaitu tidak menjadi bagian kerajaan Allah sebagai suatu persekutuan, terlebih kalau kita jatuh ke dalam dosa pokok. Dan solusinya apa? Yang pertama,
hati kita harus dibersihkan, karena dalam hati timbul segala yang jahat. Dikatakan di Markus 7 ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Yang kedua, kita juga harus sadar teman-teman bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 19. Yang ketiga, kita juga harus menjauh dari kesempatan-kesempatan. Kita harus ambil jarak untuk menjaga panca indera kita. Ini dikatakan di Sirak bab 3 ayat 26. Dan yang keempat, kita juga harus rendah hati menyatakan bahwa kita ini manusia yang lemah. Dan kita harus berdoa yang sungguh-sungguh supaya untuk mencapai kemurnian. Dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 22. Sehingga kita semua ini perlu sama-sama menjaga diri kita untuk menjauhi las dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kita masuk ke dalam dosa yang kedua atau dosa pokok yang terakhir, yaitu sloth. Sloth atau yang dalam bahasa Latin yaitu acedia, dalam KGK yaitu kelambanan atau kejemuan, dan diartikan lagi yaitu kemalasan. Nah, kemalasan sendiri ini dibagi dua, yaitu kemalasan jasmani dan kemalasan rohani. Kemalasan jasmani contohnya yaitu pengangguran, kelalaian, sikap sembrono, tidak menyelesaikan pekerjaan pada waktunya, tidak ada kerapian dan kebersihan. Terus ada juga kemalasan rohani. Kemalasan rohani ini ada dua teman-teman. Yang pertama yaitu malas berdoa. Misalnya kita harus yang berdoa tapi kita malah main handphone atau kita malah main games. Dan yang kedua yaitu berdoa terus dengan tujuan menghindari kewajibannya. Misalnya seperti kita sedang disuruh orang tua kita melakukan sesuatu, tapi kita alasan, aduh sebentar dulu lagi doa. Ini jatuhnya seperti pelarian ya teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak kerugiannya? Tentu ada. Kerugian yang muncul yaitu yang pertama, banyak kelalaian dalam pekerjaan dan kehidupan rohani. Yang kedua, kehilangan kedamaian dan ketenangan batin. Hal ini juga bisa memicu depresi. Yang ketiga, tidak mencapai kesempurnaan, sehingga kehendak menjadi lemah dan jatuh dalam dosa. Yang keempat, cinta kasih terhadap Tuhan, diri sendiri dan sesama menjadi terganggu. Nah, kita juga bisa nih belajar mengenai sloth dari perumpamaan tentang talenta, yaitu dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30. Teman-teman pasti udah gak asing ya. Nah, mengenai solusi, ada nggak solusinya biar kita nggak malas? Ada teman-teman, ada 3. Yang pertama, kita harus menyadari aktivitas yang dilakukan dengan tekun, rajin, dan tanggung jawab akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga harus menyadari kita untuk mengembangkan talenta yang udah Tuhan kasih untuk kita. Dan yang terakhir, kita juga harus biasakan diri kita bekerja secara teratur dengan menggunakan waktu yang baik dan konsisten. Teman-teman, Tuhan itu bekerja. Teman-teman, Tuhan kita bekerja. Teman-teman, Tuhan itu bekerja ketika kita sungguh-sungguh mau mengikuti Dia. Sekarang, yuk kita sharing dalam kelompok Kompas dengan menjawab pertanyaan sharing. Biar rahmat Tuhan yang boleh memberkati kita dan teman-teman kelompok supaya kita bisa saling terbuka dan saling bercerita. Tuhan Yesus memberkati.